Kita dengan China sekarang kita di atas. Cuma kan tadi kita membedah bagaimana kelebihan China yang itu harus diantisipasi. Lawan China ini tanggal 10 Juni juga akan ada pertandingan yang sangat menentukan nasib timnas Indonesia, yaitu melawan Jepang ya Coach ya. Nah, kita tahu nih Jepang ini tim terkuat di Asia saat ini. Nah, masih ada harapan nggak Indonesia lolos putaran keempat? Menurut saya kalau kita hanya menang satu kali, maka kita masih menunggu hasil orang lain. Menunggu hasil antara Arab Saudi lawan Bahrain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola. Pemirsa, kita kali ini berbincang sepak bola dengan sosok yang tidak asing lagi dalam kancah sepak bola nasional kita, baik dulu sebagai pemain maupun saat ini sebagai pelatih. Sebagai pemain, beliau juga terkenal sebagai gelandang yang elegan, yang sangat disegani pada zamannya. Dan kemudian sebagai pelatih juga sudah berhasil 2 kali perak ya Coach ya, SEA Games. Timnas di SEA Games. Timnas SEA Games 2 kali perak. Dan kemudian juga sebagai pelatih juga telah membawa 2 klub yang berbeda untuk menjuarai Liga Indonesia, Persipura dan Sriwijaya ya Coach. Ya. Perbincangan kita pada kali ini dengan Coach Rahmat Darmawan. Saya Ramadan Pohan bersama Dengan saya Amel Sani. Ya, kita akan bincang-bincang tentang timnas kita ya sekarang ini. Apa kabar Pak Coach Rahmat Darmawan? Siap, baik, ya, Bang Ramadan siap. Puasa lancar? Alhamdulillah. Oke Coach, terima kasih banyak sudah mau berbincang dengan kita di sini. Nah Coach, ini kita membahas yang sangat hangat saat ini. Jadi setelah kalah lawan Australia, timnas Indonesia menang lawan Bahrain. Kini harapan timnas bangkit kembali. Bagaimana Coach Rahmat Darmawan melihat peluang Indonesia terbuka lagi dong? Betul, iya. Dengan hasil yang kemarin kita dapatkan menang lawan Bahrain, tentu terbuka kembali peluang kita untuk masuk dalam kualifikasi di grup 4 nantinya ya. Dan tentu ini harapan yang harus kita jaga, dan saya pikir kita melihat penampilan kemarin melawan Bahrain menjadi semangat lagi untuk punya satu keyakinan bahwa di pertandingan yang berikutnya kita mampu menghadapi 2 sisa pertandingan melawan China di kandang kita dan melawan Jepang pada tanggal 10 Juni nanti. Dan saya pikir sekarang tinggal menjaga apa yang sudah kita peroleh momentumnya, dan mungkin di dalam waktu yang masih agak lama, ada sekitar 2 bulan, tentu semakin besar kemungkinan untuk kita semakin baik di dalam hal chemistry yang kemarin-kemarin menjadi salah satu kendala gitu ya. Karena melawan Australia itu terlihat jelas bagaimana sepertinya nggak connect antara keinginan pelatih dengan pemain, lalu terjadi miskomunikasi juga antara pemain di lapangan yang belum, memang saya katakan belum padu karena memang waktu yang sangat mepet. Tapi kemarin juga waktu lawan Bahrain belum sempat uji coba, belum ada itu juga ya, tapi bisa ya. Betul. Karena memang waktu untuk memberi fase recovery untuk pemain itu menjadi hal yang penting, menjadi hal yang penting. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita melihat sebetulnya di balik kekalahan kita lawan Australia, terlepas dari ada satu tactical yang mungkin waktu itu terus patut untuk dievaluasi, ada hal di mana memang waktu berkumpul kita dengan para pemain itu baru terjadi secara keseluruhan itu H-2. Bayangkan Patrick Kluivert dengan coaching staffnya baru pertama kali melatih timnas Indonesia main lawan Australia, dan baru ketemu dengan seluruh pemain yang akan dipilih menjadi seorang starting 11 H-2. Jadi memang sangat tidak mudah seorang pelatih mengalami kondisi seperti itu. Belum lagi pemain ini datang ke Australia bukan dalam satu kondisi yang fit. Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah melakukan pertandingan bersama klub-klubnya. Jadi ditambah perjalanan yang begitu jauh ya, terus kemudian juga
belum lagi harus beradaptasi dengan cuaca Australia, beradaptasi dengan sepak bola apa yang diinginkan oleh coach baru dan juga dengan teman-teman baru sebagian pemain. Martin Paes juga baru tanggal 18 join di situ ya. Betul. Jadi waktu lawan Australia dia kalem di situ, nggak cerewet ya. Beda dengan waktu lawan Bahrain ya, dia cerewet di situ kan. Ya, tentu ada beberapa hal yang bisa merubah kebiasaan pemain dengan kondisi yang tidak begitu prima. Jadi itu menurut saya bisa terjadi. Itu pengamatan coach tadi memang signifikan ya soal waktu dan semuanya serba, apalagi pelatih baru, tim baru. Betul, gitu ya. Ya, dan itu kenapa hal itu terjadi, kenapa kita kalah, nanti tentu akan kita bahas ya setelah ini. Kenapa seperti apa nanti. Nah, ini boleh nih coach. Jadi evaluasi sedikit dari kacamata coach. Kenapa kita kalah lawan Australia dan menang lawan Bahrain? Ini faktor krusial apa yang coach lihat mungkin? Baik, yang pertama dalam kita membuat formasi tim ketika kita lawan Australia, benar kita tetap menggunakan pendekatan dengan sama pelatih sebelumnya, STY. Kita 3-4-3 atau 3-4-2-1. Tapi yang membedakan adalah yang pertama dalam spesifik tactical. Ya, ketika kita melakukan build up, kita menguasai bola, itu peran JIJ tidak lagi sebagai seorang central defender. Dia sudah seperti seorang midfielder karena dia selalu pergi lawan Australia. Lawan Australia. Ya, sehingga kenapa? Sehingga kita praktis hanya menempatkan 2 central defender. Kemudian central defender pun ini ada modifikasi posisi yang dilakukan terhadap Kelvin Verdong. Kelvin Verdong ketika dia main bersama timnas selalu akan mengisi posisi wingback kiri tim kita. Tapi kemarin dia mengisi central defender sebelah kiri. Sehingga fungsi Verdong menjadi mati, tidak tereksplorasi dengan bagus kemampuannya karena kenapa? Dia main di belakang, fokus hanya bertahan. Nah, sementara di kiri kemarin kan diisi sama Dim James lawan Australia. Ini pemain baru dan tentu saja butuh waktu untuk beradaptasi dengan apa kemauan Patrick Kluivert. Jadi ada 2 hal yang tadi cukup signifikan. Secara formasi main sama, tapi spesifik taktikalnya berbeda. Jadi kesannya bukan main seperti 3-4-3. Kesannya ketika kita attacking, struktur kita menjadi 2, kemudian ada 1 pemain, kemudian ada 4 dan 3. Jadi ada sedikit perubahan di sana. Risikonya apa? Risikonya tentu saja ada meninggalkan lubang pertahanan yang lebar di belakang pemain belakang kita tanpa cukup tim kita atau pemain-pemain kita mengantisipasi counter attack yang cepat dari lawan. Nah, kemudian kenapa itu terjadi? Karena jujur ini pertama kali tim Indonesia bermain di pertandingan away justru melakukan high press. Walaupun ketika lawan Cina kita main tinggi juga. Karena lawan Cina kita ingat kita position menang 75 banding 25 lawan Cina. Tapi hasilnya apa? Ya, kita kalah 21. Juga. Kita kalah. Sama kemarin kita position lawan Australia 60. Kita menang, tapi hasilnya kalah. Artinya kenapa? Ada sebuah pendekatan taktikal yang berbeda yang coba diterapkan oleh Patrick Kluivert walaupun formasinya sama. Main sama dengan C3-4-3, tapi ada pendekatan yang berbeda di dalam spesifik taktikal. Pertama dengan tadi kita lebih mau lakukan pressing di atas. Tentu ini akan meninggalkan resiko. Kalau tidak dilakukan dengan secara bersama-sama oleh seluruh pemain, kemudian juga dilakukan dengan terus secara simultan, terus bisa di-maintain dengan baik, terutama di dalam physical fitness pemain. Karena saat kita melakukan high press itu beda loh ya, dengan kita menunggu dengan kita high press itu energi yang kita keluarkan terkuras. Nah, ini juga satu resiko besar ya, resiko besar yang diambil. Nah, itu dua hal krusial yang menurut saya merubah tim kita. Mungkin saya nggak menyalahkan staf coaching atau Patrick Kluivert, tidak, karena tentu sebagai seorang pelatih dia punya keinginan untuk melakukan ide-ide dengan filosofi yang dia punya untuk diterapkan dalam timnya.
Tapi keterbatasan chemistry-nya belum masuk. Itu yang saya masukkan tadi. Ada banyak hal sehingga mengakibatkan mungkin itu belum bisa dilakukan saat ini. Tapi dengan kenapa? Karena itu tadi ada banyak faktor terlambat pemain berkumpul, chemistry belum terjalin, dan itu baru hari pertama. Jadi menurut saya waktu itu kita terlalu berani mengambil resiko, bermain attacking, menyerang memang bagus, indah. Tapi kita harus tahu indahnya permainan kita, apakah itu bagian dari trapping atau jebakan yang disiapkan oleh Australia. Karena Australia kan juga membaca tim kita lewat video analis. Betul, karena pasti Australia belajar, Indonesia nih baru kalah lawan Jepang dan baru kalah lawan China. Lalu kenapa kok Jepang bisa mengalahkan, China bisa mengalahkan? Kenapa sebabnya? Terutama lawan China. Karena Indonesia berusaha menyerang. Kemudian counter attack-nya dia pertahanannya lemah. Nah, itu mungkin trapping yang dibuat, jebakan yang dibuat Australia. Dan tanpa kita sadari kita seolah-olah kita waduh enak nih main nih, enak nih. 19 menit pertama aja kita Bang, betul. Habis itu permainan terbuka habis babak belur kita. Betul. Apa itu juga menjelaskan juga enggak, Coach? Ini perilaku pelatih di pinggir lapangan. Ya, Coach kan ya tentu lebih menjiwai hal ini. Itu waktu lawan Australia, Coach Patrick itu terlihat kalem, nggak banyak bicara, dan kata orang di medsos katanya bengong gitu ya. Dan tapi ketika melawan Bahrain, dia kelihatan aktif dan banyak bicara-bicara. Masukan boleh datang Alex Pastor dari Denny Lanza, tetapi komando tetap dia lakukan dan komunikasi terus gitu sampai menit terakhir gitu. Ini apa yang terjadi, Coach? Kalau melihat ada apa itu, kok bisa demikian gitu loh? Saya pikir seorang pelatih di sisi lapangan itu impact-nya terhadap tim itu nggak terlalu signifikan. Gitu. Karena pengalaman saya ketika saya seorang pelatih ya, kita teriak dengan keras, apalagi penonton jumlahnya ada 70-80 ribu lebih. Itu suara kita itu hanya kedengaran paling 1 meter 2 meter, dan nggak mungkin suara kita akan sampai kepada pemain melalui instruksi. Instruksi yang baik adalah ketika kita bersiap di dalam proses latihan, melalui drilling, melalui pemahaman taktik, melalui pemberian tugas-tugas. Kalau tuh ada sedikit koreksi, itu biasanya lebih efisien dilakukan pada saat apa? Pada saat terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pemain butuh pertolongan. Ketika itulah waktu itu kita sedikit panggil beberapa pemain untuk kita bicara. Itu malah bisa. Tapi kalau kita di pinggir lapangan kita memberikan instruksi yang dominan, saya rasa itu hanya bagian dari sebuah proses ekspresi pelatih untuk mengatasi stres, karena pelatih itu stres ya. Jadi saya kalau stres juga salah satunya caranya saya di pinggir lapangan kadang teriak ya, daripada saya diam. Melepaskan ketegangan. Tapi ada juga pelatih yang diam, tenang untuk melihat kondisi itu, seperti pelatih-pelatih zaman dulu. Kita lihat Oscar Tabares, Uruguay, nggak pernah dia di pinggir lapangan, dia duduk selamanya sepanjang pertandingan. Itu sih beda-beda, karena memang dia tahu bahwa tidak efektif instruksi dari pinggir lapangan doang terus memberi komando itu. Kayak Guardiola. Sampai dia begini segala macam. Betul, ya. Itu sih sekali lagi bagian dari cara ekspresi seorang pelatih dengan body language yang dia tapi sebenarnya itu bukan kunci ya. Bukan kunci. Tapi netizen kita berarti salah melihatnya gitu. Ya, wajar lah kalau dia pinginnya seorang pelatih itu terlibat di dalam semua komando instruksi yang diberikan di lewat pinggir lapangan. Walaupun itu nggak efektif, saya bilang nggak efektif. Tapi waktu ketika Rizky Ridho itu cedera, agak epic juga itu kelihatannya kan ketika bilang satu gitu. Betul, ya. Ijaz gitu. Ya. Saya pikir itu bahasa-bahasa antar pemain, terus kemudian coach terhadap pemain ketika ada momentum untuk melakukan komunikasi dengan singkat, itu bisa. Itu saya yakin itu bisa. Oke, nah ini coach ini juga menjadi menarik. Posisi gelandang kita banyak disebut vital dan krusial, coach. Nah, di situ ada Tom Haye yang biasa dipasang dengan Ivan Jenner. Sementara sekarang ada Joy Pelupesi. Nah, coach RD, Coach RD dulu dikenal sebagai gelandang. Setuju tidak dengan pendapat itu, coach? Iya, memang di setiap permainan sepak bola orang selalu mengatakan banyak dulu ya. Kalau kamu mau menang, coba kuasai lini tengah. Karena disitulah
biasanya orang itu akan mengatur permainan, mulai dari ritme, kecepatan maupun ketika dia akan menjadi filter ketika lawan akan menyerang sebelum sampai di belakang. Jadi memang kalau dibilang posisi yang krusial, butuh orang-orang dengan kombinasi antara kekuatan mereka dengan daya fighting spirit yang tinggi dengan orang-orang yang pintar, yang bisa hold bola, dia bisa atur ritme, dia bisa memberikan distribusi atau deliver bola yang bagus untuk ke depan. Jadi kalau kita sekarang bicara mengenai komposisi lini tengah timnas Indonesia, ya jujur ketika di pertandingan pertama Nathan dengan Tom Hai, dua figur yang menurut saya dua-duanya pengalaman, tapi menjadi tidak begitu terlihat dua-duanya main bagus. Kenapa? Ya karena jujur Nathan ini sudah terlalu lama absen bersama timnya di klub dia, mulai Agustus ya sudah nggak main lagi, sementara Tom Hai reguler. Sehingga game fitness dia nggak dapetin itu, atmosfer fitness, atmosfer pertandingan dia nggak dapatkan, sehingga memang nggak mudah, ya nggak mudah untuk seorang pemain yang lama nggak bermain, kemudian dia harus main, itu selalu butuh waktu. Nah, kepercayaan terhadap Nathan tentu ini bagian dari strategi tim pelatih yang kita tentu lebih tahu pelatih lah, mungkin soal kondisi, soal mungkin Nathan sudah biasa main di pertandingan bersama timnas sebelumnya, itu mungkin pertimbangan. Saya nggak nyalkan itu, tapi di pertandingan yang berikutnya kita masukkan nama Pelupesi, dan di situ ada sebuah perbedaan cara bermain, karena saya melihat pertama lawan Bahrain itu kita mulai main sama strukturnya, formasi 3-4-3 sama dengan lawan Australia, tapi yang membedakan pertama JIJ sekarang tidak lagi disuruh pergi. JJ dia main flat dengan Rizky Ridho di kanan dengan Hafner di kiri. Dia main flat. Lalu ketika build up, siapa yang mendapat peran untuk masuk ke depan mengisi posisi membantu gelandang saat build up? Antara Ridho dengan Hafner. Tapi JJ dia tinggal. Tujuannya tentu untuk mengantisipasi serangan balik lewat tengah. Kemudian siapa gelandang ketika Rizky Ridho pergi membantu lini tengah, Hafner pergi membantu lini tengah, kemudian ketika Cavendish pergi, disitulah Pelupesi mengambil peran yang sangat besar. Pelupesi mengambil satu tipe pemain yang menyeimbangkan struktur tim ketika kita menyerang. Dia menjadi orang yang siap untuk menunggu apabila terjadi serangan balik, dan dia menjadi filter pertama di sana. Yang selanjutnya kemudian ketika dia sukses regain bola, regain the ball, kemudian dia menjadi orang yang sangat penting untuk mendistribusikan bola, dan disitulah dua midfield kita berperan besar sekali pada saat terjadinya kita sukses merebut bola. Mungkin masih ingat gol kita terjadi ketika Pelupesi ke Tom Hai, Hai ke Marcelino kemudian ke Ole Rummenigge. Itu sebuah proses, dan itu nggak cuma 1-2 kali dilakukan, ada banyak momen yang dia buat. Jadi bisa katakan itu pola ya. Jadi itu menurut saya penunjukan tugas kepada Pelupesi yang ideal. Nah, kalau tadi dibilang apakah kita masih butuh orang lagi untuk melapis? Ya, kemarin kita lihat dengan intensitas tinggi yang kita mainkan, dengan kan kita berbeda tuh mainnya. Kalau di awal lawan Australia kita main tinggi pressingnya, ketika lawan Bahrain kita menunggu. Jadi hilang bola, semua pemain drop back, kita siap di middle third atau sepertiga lapangan tengah. Di situ kita buat jebakan, Bang. Jadi di situ kita membuat jebakan untuk press, dapat bola, counter attack. Ya, sehingga kenapa Bahrain juga meninggalkan ruang di belakang, karena kenapa? Dia ditunggu sama kita di tengah, bukan langsung di atas. Kalau kita pressing di atas, resikonya kita rebut bola cepat, tapi juga Bahrain posisi bertahannya kuat karena dia tidak ada pemain yang pergi meninggalkan posnya. Jadi yang membedakan itu. Nah, proses itu selalu terjadi dari midfield kita, dari gelandang kita. Nah, tapi kalau sampai itu continue dilakukan, tentu juga banyak energi yang terbuang. Makanya kemarin si Tom Hai sudah habis, diganti dengan Ivar Jenner. Ivar Jenner masuk, ya cukup membantu, cukup signifikan. Dia bisa mengcover lini pertahanan. Nah, tapi tentu kita harus ingat di midfielder itu biasanya harus
dilapis oleh beberapa pemain-pemain yang punya potensi yang sama ya. Dan kemarin kita sudah melihat di situ di posisi yang itu kita ada pemain yang kemarin juga sudah main lawan Australia, tapi juga mungkin kita butuh pemain yang mungkin dicadangkan atau dipersiapkan apabila terjadi absen karena cedera atau akumulasi kartu, seperti besok ini misalkan Marcelino cedera, siapa yang ganti. Sama di lini midfield menurut saya perlu ditambahkan orang yang nantinya bisa melapis kalau terjadi sesuatu sama pemain inti. Tapi exactly saya setuju sekali bahwa Pelupesi dengan Tom Haye itu sejauh ini pilihan yang paling tepat. Dan setuju lini midfield kita kemarin menjadi hidup karena berfungsi dengan baik, karena memang perannya Pelupesi dengan Tom Haye itu jelas. Pelupesi breaker, kemudian Tom Haye adalah seorang yang mengatur ritme permainan dan memberikan kontribusi untuk progresif passing. Menit bermain Joy Pelupesi di klubnya juga tinggi sekali ya, dan jam terbangnya juga tinggi, semua memungkinkan. Dia ditaruh seperti apa itu, seperti kunci Inggrisnya dari oleh tim pelatih ya di situ ya. Betul. Dan terlihat pengalaman menentukan. Pengalaman Pelupesi sangat luar biasa kelihatan dengan kenapa dia baru pertama main dan dia bermain konsisten, dia nggak habis energinya, nggak habis kondisi fisiknya. Kenapa? Kalau dibandingkan Rido yang biasa main di Indonesia misalkan, dan humidity di Stadion Senayan kemarin, wah panas banget. Tapi dia nggak berpengaruh. Kenapa? Karena efisiensi pergerakan dia. Jadi dia efisien sekali. Dia nggak perlu dribbling, dia nggak dribbling. Dia 1-2 dia passing, dia positioning. 1-2 passing, dia positioning. Jadi efisien. Itulah jam terbang. Dan itu pengalaman yang dibutuhkan. Dan Pelupesi yang menjawab semua itu. Ada yang menarik coach kemarin itu. Saya lihat 5 pergantian pemain itu efektif betul gitu. Jadi ini saya melihat dari kacamata seorang pelatih yang lihat itu ya. Kan saya lihat itu terus tuan Denny Lanzard sama Alex Pastor terus ngasih suntikan ini tentang intinya saya mau mengatakan begini, 5 pemain ini efektif sekali. Dari Sayuri siapa Ricky Kambuaya, dan kemudian juga siapa pemain yang masuk lagi, Eliano semua menghidupkan Sananta, gitu ya. Sananta juga menghidupkan Sandy dan Walsh, betul. Artinya begini, kita tidak melihat ada kekhawatiran waktu lawan Australia pola seperti itu tidak terlihat kita gitu ya. Nah itu tadi bisa dijelaskan mungkin karena memang mungkin demam panggung atau masih jet lag kali ya dari baik. Tiba-tiba udah megang gitu loh. Oke, sebelum saya jawab, saya akan bandingkan tadi kan tentang taktik yang berbeda. Ya, taktik kalau ketika kita belum terlalu mengetahui secara keseluruhan apa sih tim kita, bagaimana pemain-pemain kita, caranya bertahan, caranya menyerang. Pendekatan yang paling mudah buat seorang pelatih seperti saya itu adalah memberikan pemahaman tentang taktik bertahan yang benar dulu. Jadi jangan taktik menyerang. Karena kalau taktik menyerang itu jujur itu lebih susah. Susahnya kenapa? Karena kita menghadapi blok defense yang kuat dan kita siap harus mengantisipasi counter attack lawan yang cepat. Nah itu, seyogianya seperti itu. Nah kemarin itu diberikan taktik bertahan yang ideal itu apa? Oke, hilang bola, drop back, menunggu sepertiga. Ini pertama. Nah sehingga tugas-tugas yang sederhana itu bisa diterjemahkan juga oleh pemain dengan mudah ketika terjadi penggantian pemain. Pergantian pemain kemarin efektif. Yes, saya setuju sekali karena saya mulai melihat begitu babak kedua pemain lawan sedikit merubah formasi dengan yang dia main dengan 4-2-3-1, kemarin seperti main 4-4-2 karena ada satu pemain dia yang nomor 7 Ali Madan yang main di sayap kanan, dia dorong menjadi striker bersama Jabar. Nah, ini suatu problem kalau kita juga tidak mengantisipasi. Kenapa? Karena kemudian dia punya DM-nya atau defensive midfield nomor 6 mulai berani masuk. Nah, disitulah kemudian Tom Haye mulai kesulitan karena yang tadinya hanya ketemu dengan 2 pemain, Tom Haye dengan Pelupesi ketemu 2, sekarang ada 1 tambahan midfield dia yang muncul sehingga ada 3. Nah kemudian dia mulai habis di situ. Nah di situ saya melihat
kita mulai kena serangan, mulai kita kendor di tengah. Nah, lalu terjadi diskusi saya lihat dalam tayangan antara Kluivert dengan Lansat dengan Pastor ya. Dan kemudian mengambil keputusan mengganti Tom Haye, itu saya angkat 2 jempol. Itu keputusan yang bagus. Kenapa? Karena ingin merefresh pemain di lini tengah untuk jangan kalah, terutama tidak memberikan mudah lawan masuk terlalu dalam, terutama gelandang. Ini yang pertama. Ya, akhirnya Marcelo Ivar Jenner dia bertenaga, dia melakukan press. Apakah itu cukup? Enggak. Karena kemudian lawan mulai berani masuk lewat fullback kanan dan kiri, sehingga posisi si Kelvin Verdong harus menghadapi 2 lawan. Kevin Dijk harus menghadapi 2 lawan, winger dia sama fullback. Sementara sebelumnya fullback dia nggak pergi, kenapa? Karena Ragnar Oratmaun dengan Marcelino disiplin sekali melakukan pressing terhadap 2 fullback ketika masuk di tengah, dan itu sudah mulai kendor. Kadang dilakukan, kadang tidak. Nah, kemudian penggantian yang kedua mungkin ingat kan Bang ya, apa? Bang ingat kan? Yang masuk belum? Kambuaya. Ya, Kambuaya dengan Eliano. Tujuannya mengganti 2 winger untuk menutup peran fullback lawan untuk tidak pergi. Itu sekali lagi juga penggantian yang 2 jempol. Kenapa? Karena tidak memberi keleluasaan kepada 2 fullback lawan untuk bebas membantu lini depan mereka. Jadi crossing bola dari winger dia nggak jalan, karena harus di stop sama 2 pemain itu. Yang terakhir, ketika dia main 4-4-2, pelatih juga jeli ketika melihat ada satu momen yang berbahaya sekali. Ketika bola dari kanan di cross bola, dan kita melihat Rizky Ridho sudah main marking, kemudian JIJ sudah marking lawan, Hapner sudah marking lawan. Dan ini sebetulnya kan nggak boleh terjadi. Kalau di posisi bertahan, jumlah pemain kita sama dengan pemain lawan. Harus ada plus. Kenapa kita nggak plus? Kenapa kita kurang pemain? Karena JIJ karena Kevin Dijk sudah mulai habis. Kevin Dijk tidak lagi turun melapis. Karena kalau bola dari sisi sebelah kanan atau kiri kita, harusnya Kevin Dijk itu orang yang paling belakang. Tapi mulai dia tertinggal karena kenapa? Kondisi fisik. Lalu sama sukses mengganti Kevin Dijk dengan Sandy Walsh. Ya, untuk mengatasi kondisi itu. Karena kalau itu tidak dilakukan, akan sulit pemain belakang ya mengantisipasi jumlah serang lawan dengan jumlah yang sama, akan lama-lama bocor. Sepak bola benar-benar jadi pakai otak bener nih. Iya, betul. Jadi artinya penggantian itu sukses. Masuknya Sandy Walsh dengan Sananta. Kenapa Sananta masuk? Sama supaya dia punya fullback. Biasanya kan kalau sudah bahasa medannya tuh main selon Bang. Kalau sudah menit waktu semakin habis, biasanya kan pemain belakang itu sampai ke depan, dia pergi ke tengah. Nah, tujuan Sananta itu supaya pemain center back dia juga nggak membantu lini tengah. Mainin Sananta, karena sama Ole Romani juga pasti kalau defend dia sudah habis. Jadi pergantian pemain saya setuju banget, efektif dan sukses sampai menit terakhir kemarin. Selain itu, Coach, Sananta hampir cetak gol. Kemudian juga Eliano hampir cetak gol, gitu ya. Jadi terasa betul ya ada perubahannya di situ gitu. Iya, impact dari penggantian pemain itu karena respon akibat lawan melakukan kontra strategi yang berbeda. Nah, dengan lawan kontra strategi dia mengambil permainan tinggi dengan pressing kita di atas, tentu dia juga meninggalkan celah lini pertahanan, dan itu yang bisa dimaksimalkan oleh Ricky Kambuaya ketika memberikan bola kepada Eliano. Ya. Kemudian juga Kevin Dijk, inget nggak ketika dia dribbling sampai garis pertahanan sampai kotak penalti yang harusnya dia lebih tenang itu, lalu Marcelino yang dapat umpan yang begitu hebat, yang sayang dia terburu-buru. Jadi itu proses dari lawan yang menggunakan kontra strategi untuk lebih main tinggi, tapi impactnya juga bahaya untuk pertahanan mereka. Ini kira-kira kayak kita main lawan Australia kan, impactnya juga kelihatan kan. Kalau lawan terlalu tinggi, risikonya apa? Pertahanannya jadi lebar di belakang dan dimanfaatkan dengan mudah oleh second line kita. Ada satu momen, Coach, itu kayaknya oleh Romani kesal pada saat itu momentumnya, karena bola mestinya digeser sedikit sama si Marcelino, malah dia tembak dan tinggi setinggi-tingginya itu. Iya. Itu gimana Coach ngelihat tanda kutip fenomena itu tadi itu gitu? Kenapa Marcelino itu nggak
kan udah tinggal enak gitu ya. Apa dia takut offset atau bagaimana itu? Iya, dalam situasi ketika seorang pemain itu ada di dalam posisi untuk dia bisa melakukan dua opsi, direct shoot atau assist ke kawannya, maka dia harus secepat itu menilai, oh ini lebih menguntungkan saya tembak atau menguntungkan kalau saya passing ke kawan saya. Dan itu kan berlangsungnya sekian detik, Bang. Karena kenapa? Kalau sedikit kita terlambat, lawan sudah cover posisi, lawan sudah turun. Nah, keputusan itulah yang sering dinilai, seseorang ini dianggap punya kualitas bagus atau tidak. Tapi seorang pemain depan harus punya egoisme juga. Untuk ketika dia dapat ruang, dia harus melakukan eksekusi. Jadi saya tidak bisa menyalahkan ini benar atau salah, karena kita melihat dari depan sepertinya Marcelino harusnya pasti ke sana. Tapi pada saat Marcelino dia dengan bola, tentu Marcelino punya pertimbangan. Saya yakin kok saya akan mengeksekusi langsung bisa buat gol. Karena kalau itu gol juga pasti nggak akan menyalahkan. Tapi karena itu tidak gol. Tapi sekali lagi yang lebih mengetahui adalah kemampuan pemain pada saat dia membaca atau reading the game. Dia kontrol bola itu harusnya dia langsung awareness. Dia melihat kiri kanan atau dia sudah tahu tanpa dia melihat dulu ada kawan saya. Sama ketika Marcelino juga memberikan assist kepada Romani yang menghasilkan gol. Ya, jadi saya pikir itu bisa terjadi, Bang. Ya, itu bisa terjadi. Saya nggak akan menyalahkan Marcelino, hanya memang pengamatan kita seyogianya itu di passing ya. Tapi Marcelino tentu punya alasan untuk apa sebabnya dia melakukan keputusan langsung. Oke. Nah, ini Coach, hal yang akan kita bahas selanjutnya adalah hal yang akan kita hadapi mendatang, Coach, tanggal 5 Juni timnas akan melawan Cina di Stadion GBK. Nah, ini peluang Indonesia bagaimana, Coach? Dari kacamata Coach RD, agresivitas Cina ini mainnya cepat ya, Coach ya. Nah, apa saran Coach untuk Patrick Kluivert? Yang pertama, kita mengevaluasi pertandingan melawan China. Ketika main di sana kita kalah 2-1. Justru menurut saya yang agresif bukan Cina waktu itu. Yang agresif kita. Karena kita main di zona lawan. Cina menunggu tapi agresif dalam counter ya. Nah, perbedaan taktik inilah ya yang menurut saya harus betul-betul kita cerna dengan baik. Jangan pula nanti kita kepingin menang tapi kita bermain dengan terlalu kamikaze, terlalu nggak perhitungan, sehingga yang terjadi malah kita yang kena counter attack. Nah, pengalaman lawan Australia saya pikir sudah harus betul-betul diingat, kita sulit ya untuk bisa main dengan high press ya. Oke, boleh main high press, tapi dengan cara harus memodifikasi struktur pertahanan. Nah, kemarin lawan Bahrain kita menyiapkan 3+2. 3+2 maksud saya ada 3 center back yang tidak pergi sama sekali ketika kita attacking, dan plus 2-nya siapa? Pelupesi sama 1 wingback kita. Kalau Kelvin Verdong pergi, Dix tahan. Kalau Kevin Dix yang pergi, Kelvin Verdong yang tahan. Artinya 3+2. Nah, itu memungkinkan kalau kita mau main high press. Kenapa? Ketika lawan counter attack, kita masih secure. Karena kenapa? Kita ada 5 pemain di sana. Dan ini buat saya nggak ada masalah. Tapi resikonya apa? Kita akan cepat juga kehabisan energi. Kemudian kalau kita kehabisan energi, biasanya akan terjadi gap lini depan dengan belakang terlalu lebar. Sehingga kenapa di ruang tengah ini yang biasanya tadi kan dibilang biasanya midfield yang menguasai, otomatis midfield akan kedorong ke depan, itu akan sulit ketika dia harus juga bertahan karena energinya sudah mulai terkuras habis. Nah, ini juga jadi sebuah pertimbangan untuk menentukan taktik bermain lawan Cina bagaimana. Kalau menurut saya kita sudah bagus nih kemarin. Satu pendekatan taktik melawan Bahrain menurut saya coba dipertahankan dan itu diaplikasikan nanti pada saat bermain melawan China. Ya tinggal sekarang mencari pemain pengganti ketika Marcelino nggak ada, ketika Martin Paes tidak ada, itu siapa, dan kemudian juga menyiapkan beberapa pemain-pemain terutama di lini depan kita masih kurang orang. Baik, terima kasih banyak pandangan-pandangannya nih Coach ya. Siap, Bang Pohan. Pemirsa, kita cukupkan perbincangan kita dengan Coach RD Rahmat Darmawan. Ya, kita berharap bahwa selalu yang terbaik untuk timnas kita. Paling tidak kita bisa dapat 4 poin dari 2 pertandingan sisa.
supaya kita aman untuk kualifikasi keempat. Dan juga pemirsa, ya kita sebagai penonton ini juga harus cerdas juga dan harus dewasa juga. Jangan dari pertandingan ini kita langsung menghakimi gitu ya. Kalau misalnya buruk jangan kita hakimi, tapi kita harus sadari bahwa harus kita syukuri bahwa perjalanan sepak bola Indonesia yang sudah diantarkan oleh Sintayong dalam posisi yang baik, dilanjutkan oleh Patrick Kluivert bersama juga timnya, itu juga membawa kebaikan dan kita harus memberikan support yang tinggi supaya level sepak bola kita bisa akhirnya mencapai ke Piala Dunia. Itu harapan kita bersama ya Coach ya. Betul, setuju sekali Bang, setuju sekali itu. Ya, saya Ramadan Pohan bersama dan saya Amel Sani, dan terima kasih untuk Coach RD, sehat dan sukses Bang terus Coach. Siap. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Oke, thank you Coach. Thank you Bang Pohan. Siap. Terima kasih Bang banyak Amel, makasih. Coach. Ya. Yeah.